Salam sejahtera. Kembali lagi di renungan harian ini dengan saya Alfian Dito Yuliandiki, calon pendeta di GKI Kebonjati. Renungan pada hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta damai sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu." Saudara-saudara, di dalam kehidupan, pernahkah kita bertanya-tanya, "Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan hal yang buruk terjadi pada kita?" Kita bertanya, "Tuhan, padahal aku sudah berusaha mengikuti perintah-Mu. Saya mencoba untuk menaati firman Tuhan. Tetapi kok rasanya masih saja tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Kok rasanya sepertinya lebih banyak hal buruk terjadi dalam kehidupan kita ketimbang hal-hal baik." Sedangkan pada ayat 2 yang kita baca tadi, kita dapat melihat bahwa ternyata jika kita mengikuti firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hati kita, seharusnya kita mendapatkan panjang umur dan lanjut usia kita. Tetapi kok rasanya tidak ada yang berbeda. Tetapi kok rasanya kita tidak merasa sejahtera di dalam kehidupan kita. Di dalam setiap hal kehidupan kita, seringkali kita tidak mendapatkan apa yang menjadi ekspektasi kita. Seringkali kita bahkan merasa kecewa. Tidak jarang juga kesetiaan kita terhadap firman Tuhan cenderung mengusik orang lain. Bahkan seringkali karena orang lain terusik, mereka menjadi tidak nyaman dengan kita. Dan berdampak juga akhirnya di dalam kehidupan kita, dalam kualitas kehidupan kita. Namun kembali di Amsal kita melihat bahwa di ayat 5 khususnya Tuhan menegaskan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pemahaman tentang janganlah bersandar terhadap pengertianmu sendiri menjadi sangat penting dan menjadi poin landasan kita pada perenungan kita pada hari ini. Jangan-jangan selama ini ketika kita menghayati tentang bagaimana kita melakukan firman Tuhan, kita hanya jatuh pada pengertian kita sendiri. Menurut kita ini sudah melakukan yang terbaik. Menurut kita, ketika kita sudah melakukan hal yang baik, ada timbal baliknya. Seperti ketika kita sedang bisnis, hubungan relasi ekonomi, kita harusnya mendapatkan timbal balik. Tetapi yang terjadi sepertinya kita juga tanpa sadar legitimasi tindakan kita, melegitimasi keinginan kita dengan mengatakan bahwa Tuhan, saya sudah melakukan yang terbaik pada Tuhan. Lalu apa untungnya bagi saya? Dan seringkali kita juga lupa bahwa ternyata kemauan Tuhan juga tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, di Amsal 3 ini juga kita melihat bahwa apa sih ciri-cirinya? Apa sih tandanya kita terjebak pada pengertian kita sendiri? Amsal 3 juga pada hari ini memberikan jawabannya. Pertama-tama, di ayat ke-6, penulis Amsal mengingatkan bahwa kita perlu mengakui Dia dalam setiap tindak laku. Kata mengakui dalam bahasa Yunani menggunakan kata yada. Yada, mengenal, memahami, menghayati dengan sepenuh hati, di mana kita tidak hanya mengakui, tetapi kita benar-benar mengenal Dia sehingga kita mencerminkan, kita berusaha untuk mengikuti orang yang kita akui, orang yang kita hormati. Dan yang kedua, penulis Amsal dalam ayat 7 mengingatkan dengan jelas bahwa janganlah menganggap diri sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Memahami ayat ini, saya ingin mencoba sebuah quotes menarik yang mengatakan begini: orang bodoh akan merasa pintar,
sedangkan orang pintar akan merasa dirinya bodoh. Apa hubungan? Ketika orang telah menganggap dirinya pintar, ketika orang telah menganggap dirinya mampu, maka kecenderungan yang terjadi adalah orang akan berhenti untuk terus belajar, menganggap bahwa ia telah mengetahui secara penuh apa yang ia pahami, dan akhirnya terjebak pada sebuah zona nyaman, terjebak pada keangkuhan diri. Sedangkan jika orang yang memang betul-betul pintar, maka ia akan terus berusaha, mereka akan terus mencari tahu, mereka akan terus memperlengkapi diri. Ia terus belajar untuk menjadi lebih baik. Ia terus belajar terhadap hal apa yang sepertinya dia udah ketahui sebelumnya, baik juga dengan yang tidak dia mengerti. Begitu juga tentang kebiasaan dalam kaitannya dengan bacaan kita pada hari ini. Amsal mengingatkan kita pada hari ini untuk terus mau belajar untuk menjadi bijak dan turut pada firman Tuhan. Dan ketiga yang terakhir adalah ingatlah bahwa buah dari ketaatan adalah menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kedua kata ini ketika kita mencoba melihat kata aslinya dalam bahasa Ibrani, ini juga bukan hanya sekedar tubuh jasmani kita, tetapi ketika dikatakan menyegarkan tulang-tulangmu, itu sebenarnya ingin mengatakan bahwa ajaran Tuhan itu juga menyegarkan batin kita. Di dalam bahasa Ibrani, tulang itu juga kaitannya sangat erat dengan dalam diri kita, batin kita. Maka dari itu saudara-saudara, memang betul kita perlu menyadari di dalam kehidupan kita, mengikuti ajaran Tuhan itu seringkali tidak mulus. Dalam hidup pasti ada masalah, pasti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan realita kehidupan kita. Namun percayalah saudara, justru di dalam ketaatan itu kita sedang berproses. Kita sedang terus belajar. Kita terus mencoba untuk kembali melihat diri, berefleksi. Apakah saya benar-benar sudah hidup di dalam firman Tuhan? Apakah kita benar-benar sudah menjadi bijak? Atau kita hanya merasa diri kita sudah bijak? Atau kita sudah merasa diri kita sudah mengetahui segalanya? Maka dari itu sebuah quotes dari seorang pendeta selalu mengingatkan saya bahwa mengikut Tuhan itu pasti baik. Baik bagi jasmani dan rohani. Tetapi yang lebih penting adalah ketika kita mengikut Tuhan, sesuatu yang baik itu belum tentu enak bagi kita. Sesuatu yang baik itu belum tentu menyenangkan hati kita. Belajar untuk terus menjadi bijak, belajar terus untuk hidup turut sesuai dengan firman Tuhan, itulah yang penulis Amsal ingin beritahukan kepada pembacanya. Marilah kita bersama-sama untuk belajar, berpegang teguh terhadap firman Tuhan, meskipun terkadang tantangan ada di dalam kehidupan kita. Teruslah merendah dan menjadi bijak seperti kata Amsal. Tuhan memberkati.